Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini, ketika kita boleh masuk di dalam rumah Tuhan, mari nikmati hadirat Tuhan. Mari puji Dia, mari sembah Dia. Naikkan syukur kita, naikkan korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi Allah yang mulia, haleluya, Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Sujud di hadapan tahtanya, mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, yang duduk dalam tahta anak domba. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita hormati hadirat Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi Tuhan di tempat yang maha kudus. Kami membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat,
hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami tinggikan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami menikmati kuasa hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami mau mempersembahkan korban syukur kami bagi Tuhan di tempat yang maha kudus, bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami persembahkan korban pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu. Kami datang masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa dan roh kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh diberkati, kami boleh dipuaskan oleh hadirat Tuhan, oleh lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu pagi hari ini. Dan biarlah suasana atmosfer surgawi ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus di tempat yang maha kudus dan maha tinggi. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus kita Tuhan yang sangat baik. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin, sebab Tuhan baik. Amin, haleluya Yesus. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik.
Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk meragukan kasih-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan badai topan menerpa kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus sumber pertolongan kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, kuat tangan Tuhanlah yang selalu menopang kami, memampukan kami untuk tetap tinggal kuat di dalam Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan pujian ini dengan iman kita. Katakan bahwa tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk meragukan kasih. Kasih setia-Mu ya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Takkan kami goyah, takkan kami takut, takkan kami bimbang, sebab Yesus beserta kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk jaminan firman Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Lord Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Kami membawa hati kami ya Tuhan, untuk dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, untuk setiap pujian yang kami naikkan bagimu Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi kami, Kau menguduskan kami ya Tuhan. Dan Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau yang akan memakai dia ya Tuhan, Kau akan berbicara melalui dia. Kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Kurang kencang. Apa kabarnya? Amin ya. Kehidupan anak Tuhan harus selalu luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, ada pandemi segala macam, keadaan kita tetap luar biasa. Ya. Nah, pada saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi pandemi. Apa yang harus kita lakukan ya gitu ya. Nah, sebelumnya kita mau nonton satu cuplikan video dulu, mari kita saksikan.
Bapak Ibu Saudara, dia masih ingat film apa? Satria Baju Hitam gitu ya. Bagi yang hidup di tahun 90-an, 80-an mungkin ngerti ya film ini ya gitu ya. Saya juga seneng banget film Satria Baju Hitam gitu ya. Nah, tapi kita nggak bahas film tentang apa Satria Baju Hitamnya Bapak Ibu Saudara ya. Kita bahas tentang berubah gitu ya. Kalau tadi kita lihat di video bahwa ketika dia menghadapi musuh, Satria Baju Hitam berubah dari manusia biasa menjadi kesatria gitu ya. Dan akhirnya apa? Dia memenangkan pertarungan. Ceritanya begitu gitu ya. Biasanya terjadi. Paling 1 kali 2 kali kalah gitu ya. Tapi tetap menang gitu ya. Nah, pada saat ini kita dalam menghadapi pandemi corona, anak-anak Tuhan harusnya bagaimana nih gitu ya. Nah, kita buka terlebih dahulu dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata Tuhan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, judul firman Tuhan kita pada siang hari ini yaitu berubah. Makanya tadi cuplikan videonya, Satria Baju Hitam sedang berubah gitu ya. Berubah dari manusia biasa menjadi sosok satria gitu ya. Luar biasa gitu. Nah, pada saat ini kita juga mau berubah Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kata Tuhan Yesus nih, ini Roma ya, Paulus menulis tapi dilampirkan oleh Tuhan. Dia berkata jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu gitu ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna gitu ya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau kita menjadi berubah gitu ya. Berubah dalam hal kerohanian gitu ya. Berubah dalam kedekatan dengan Tuhan ya. Jangan karena pandemi corona mendatangi kita, menyerang kita, kita menjadi orang-orang yang lemah. Menjadi orang-orang yang tidak berarti. Menjadi orang-orang yang patah semangat, putus asa gitu ya. Kalau saya dengar beberapa waktu yang lalu banyak kejadian yang luar biasa terjadi gitu ya. Mulai dari PHK massal, usaha dan ekonomi nggak berjalan dengan baik, ya, sekolahan tutup ya malahan jadi online gitu ya. Tapi melalui hal ini kita jangan berputus asa Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi lemah, jangan malah kita menjadi layu gitu ya. Tapi kita mau belajar untuk berubah, beradaptasi dengan keadaan ya. Kata Tuhan Yesus, berubahlah oleh pembaruan budimu. Berarti budi kita diperbarui, hikmat kita diperbarui, ya kehidupan kita diperbarui gitu ya. Berubah Bapak Ibu Saudara. Nah ada beberapa hal yang ingin kita pelajari bersama nih gitu ya. Apa yang jadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah mau kita berubah menjadi lebih kuat. Allah mau kita berubah menjadi lebih kuat. Ya. Dalam masa-masa seperti ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi lemah. Jangan sampai kita menjadi layu, jangan sampai kita putus asa, ya. Tuhan mau kita menjadi lebih kuat. Ya. Kalau kita lihat gambarnya ada binaraga ya, bawa barbel gitu ya. Kalau dulu waktu fitness tuh, pertama kali fitness pasti sakit dulu di badan, nyeri gitu ya. Dipegang dikit, sakit gitu ya. Tapi setelah lama-lama terbiasa dengan hal itu. Akhirnya nggak masalah, mau fitness seberapa gitu bebannya, memang sakit dikit tapi tetap bertahan badannya gitu ya. Istilahnya no pain, no gain. Tidak ada sakit, tidak ada pertumbuhan, ya, pertumbuhan massa otot gitu ya. Anak-anak Tuhan juga harus berubah menjadi lebih kuat Bapak Ibu Saudara. Dengan adanya tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu dalam keluarga, perekonomian, ya, pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Tuhan mau kita menjadi lebih kuat. Ya. Setiap proses yang kita lalui itu membuat kita menjadi lebih kuat. Bukan untuk mematikan kehidupan kita, bukan untuk membuat kita menjadi layu atau lemah Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih tough, ya, lebih kuat lagi dalam Tuhan. Ya. Kita akan buka dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat 6, oke. Kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata Tuhan apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan apa katanya Tuhan? Jangan takut dan jangan gemetar. Menghadapi apa? Karena mereka. Mungkin kita pada saat ini ada sebagian besar yang takut, gemetar gitu ya. Beberapa waktu lalu juga di tempat saya bekerja juga sempat gempar gitu ya. Sebagian besar karyawan PHK gitu ya, di-cut gitu ya, dipangkas gitu ya. Mungkin 75% kali, 75%, banyak banget soalnya gitu ya. Di tempat saya di sini di CTKO dari 15 orang sekarang tinggal 4 orang gitu ya. Dan kemudian di kantor juga berbarengan dengan itu ada 50 sampai 70-an orang PHK juga gitu ya. Nah, hal ini mungkin di tempat lain juga sama keadaannya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak tahu gimana, tapi yang saya tahu mengalami hal-hal seperti demikian, pemangkasan pegawai di mana-mana gitu ya. Saya juga awalnya merasa gentar gitu ya, merasa aduh gimana ya, tapi ya saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya gitu. Tuhan akan memberkati kehidupan saya juga. Andai kata saya ikut dipangkas pada saat ini juga gitu ya, saya percaya Tuhan memiliki rencana yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan saya gitu ya. Karena bukan manusia yang beri berkat, tapi Tuhan yang beri berkat ya. Mungkin hal ini juga terjadi, dialami oleh Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya. Yang penghasilannya tadinya full 100%, karena pandemi menjadi 50%, bahkan kurang lagi gitu ya. Tuhan tetap ada buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Villa-villa yang harusnya setiap minggunya beroperasi dengan baik ya, kosong gitu ya. Nggak ada yang berani nginep di villa. Tapi sekarang sih udah lumayan, udah rame lagi gitu ya. Tapi pada waktu itu terjadi, pasti hal ini membuat kita berdebar-debar, gemetar Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang Tuhan mau apa Bapak Ibu Saudara? Kita tetap kuat ya. Tetap kuat, berubah menjadi lebih kuat ya. Berbagai terpaan, berbagai masalah yang datang dalam kehidupan kita membuat kita menjadi lebih kuat ya. Jadikan itu sebagai batu pijakan ya. Kenapa? Di Ulangan dikatakan tadi apa? Sebab Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai kehidupan kita ya. Gak cuma saya, kita semuanya gitu ya. Kalau di Matius 28 dikatakan apa? Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Gak cuma aku akan menyertai kamu sampai nanti sore. Aku akan menyertai kamu sampai minggu depan. Aku akan menyertai kamu sampai besok. Enggak, tapi dikatakan Tuhan apa? Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya. Berarti itu selama-lamanya, sampai akhir zaman gitu ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Mungkin secara manusia pasti takut ya. Tapi jangan takut, kata Tuhan. Jangan gemetar ya. Sebab Tuhan menyertai kehidupan kita. Berubah menjadi lebih kuat ya. Segala proses, segala tantangan yang dihadapi oleh kita Bapak Ibu Saudara. Untuk membuat kita menjadi lebih kuat dalam Tuhan ya. Jangan malah lemah, jangan malah putus asa, jangan malah layu Bapak Ibu Saudara. Ini saya berbicara seperti ini juga. Seringkali saya bilang, firman Tuhan tuh pedang bermata dua. Enggak cuma buat Bapak Ibu Saudara, buat saya juga gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya. Sama-sama belajar untuk berubah menjadi lebih kuat dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita mau belajar bersama-sama kembali, yaitu berubah menjadi lebih bertumbuh. Wah, berubah menjadi lebih bertumbuh ya. Nah, kalau gambarnya di sini ada pohon, ada akar. Akarnya itu juga jelimet ya, sampai ke bawah gitu ya. Sebuah pohon kalau mau bertumbuh dengan kuat harus apa? Berakar, ya, berakar. Berakarnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau orang percaya berakarnya bagaimana? Melalui pengenalan akan Tuhan, melalui perenungan akan firman Tuhan, ya, melalui keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Ketika kita ingin bertumbuh dalam hal kerohanian kita, maka kita pun harus memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan. Kita buka dalam Mazmur ya. Mazmur 1 ayat yang 1 sampai 3. Oke, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. Perikopnya judulnya yaitu Jalan Orang Benar, Jalan Orang Fasik. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang bertumbuh pasti diberkati Tuhan. Ayat terakhir dikatakan apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Tapi ada syaratnya dulu nih gitu ya. Apa? Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Memiliki pengertian akan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara gitu ya. Matius juga mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu ya. Ketika kita mencari kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang janji Tuhan ya dan amin Bapak Ibu gitu ya. Katanya di ayat yang 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, itu seperti pohon. Ya. Pohon yang bertumbuh adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air atau yang tanahnya mengandung banyak unsur air atau subur gitu ya tanahnya. Ya. Ketika dia subur maka akar pun akan menghujam ke dalam tanah dan membuat dia menjadi kuat. Ya. Bertumbuh. Ya. Dia akan bertumbuh, dia akan berbuah. Yang pertama kalau orang yang bertumbuh dikatakan dia akan selalu apa? Berhasil. Ya, selalu berhasil. Yang berikutnya lagi 1 Petrus 2 ayat yang kedua. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Oke kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, berarti orang yang bertumbuh ini akan beroleh keselamatan gitu ya. Orang bertumbuh beroleh keselamatan. Pertama dia diberkati ya, selalu berhasil apa yang diperbuatnya. Kemudian dia akan diselamatkan. Kenapa bisa diselamatkan orang yang bertumbuh? Karena dia dekat dengan Tuhan. Karena dia mengerti apa yang jadi firman daripada Tuhan. Karena dia senantiasa merenungkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika saya pelayanan di pedalaman dulu ada apa? Kunjungan tim antar pulau gitu ya tahun 2003 nggak salah. Saya ke Kalteng, ke hutan, sebuah desa di hutan gitu ya. Sekarang sudah bagus sekali. Itu kalau malam kita ibadah rumah tangga pasti harus pakai lampu minyak gitu ya. Kalau nggak pakai senter. Ketika di tengah perjalanan masuk ke dalam hutan itu mau ke rumah jemaat yang satunya lagi gitu, tiba-tiba senternya mati. Diikutin dengan lampu minyaknya juga mati, kayak tiup gitu. Gelap Bapak Ibu Saudara, nggak ada lampu gitu ya, gelap gitu ya, gelap banget. Nah kita nggak bisa nemukan jalan gitu ya. Akhirnya dikotak-kotak lagi, baterai senter nyala. Nah, teman saya bawa korek, dinyalain lagi, nyala lagi. Oh ya terang, ini jalan yang ini bener. Kalau nggak kita masuk ke kuburan Dayak gitu. Jadi ada di jalan tuh ada kuburan Dayak Kaharingan gitu. Jadi kalau kita salah jalan masuknya ke arah kuburan gitu ya, ngeri ya. Begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita, nggak membaca firman Tuhan, nggak dekat dengan Tuhan, maka kehidupan kita gelap, ya, nggak bisa bertumbuh. Ya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan memiliki keselamatan juga. Karena janji Tuhan ya dan amin ya. Tuhan selalu memberkati anak-anaknya yang dekat padanya gitu ya. Pertama, apa yang kita perbuat akan menjadi berhasil. Yang kedua, kita beroleh keselamatan. Yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 18. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih, karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih ya, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Wah, luar biasa nih gitu ya. Paulus mengatakan, meskipun aku bisa berbicara bahasa malaikat, aku bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang dan sebagainya. Tapi kalau aku tidak memiliki kasih, sama seperti halnya canang yang bergerincing, tong kosong Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak punya kasih, oke, saya bisa melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Saya bisa baca roh gitu ya. Tapi saya nggak mengasihi saudara saya nggak mengasihi sama saya. Itu sama aja bohong, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus memiliki kasih. Ya.
Dalam Matius juga dikatakan ya, hukum Allah yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Dan kemudian kasihlah sesama manusia. Sesamamu siapa? Apakah Bapak Ibu saya saja? Teman sahabat saya aja? Atau yang orang yang benci kita, kita kasih juga sesama kita? Semuanya Bapak Ibu Saudara ya. Semua orang, mau orangnya itu suka sama kita, benci sama kita, kasihi. Gitu ya. Kalau kita memiliki kasih Bapak Ibu Saudara, maka kehidupan kita bisa bertumbuh dengan nyaman. Benar nggak? Seperti halnya pohon nih. Kalau dia banyak benalunya, susah nggak untuk bertumbuh? Susah untuk berkembang gitu nggak pohonnya? Susah ya. Karena apa? Nutrisinya disedot terus sama benalu ini gitu ya. Parasit gitu ya. Gitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita masih memiliki akar pahit, kita masih memiliki dendam dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, kita nggak punya kasih ya. Kita nggak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau mau bertumbuh, miliki kasih dalam kehidupan kita. Kasihlah sesamamu ya. Kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, apapun kita buat menjadi berhasil. Keselamatan pasti kita peroleh. Kasih dapat menjadi dasar dari kehidupan kita kalau kita mau bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya lagi. Tuhan mau agar kita berubah menjadi lebih berbuah. Berubah menjadi lebih berbuah. Kalau di gambarnya tuh ada anggur, ceri, yang durian gitu. Saya maksud durian, pasti banyak yang suka durian juga gitu ya. Tuhan mau kita berbuah, lebih berbuah lagi. Ya. Berbuahnya bagaimana? Ya. Kita tahu buah roh adalah sukacita, damai sejahtera ya, dan lain sebagainya gitu ya. Saya nggak usah sebutin, pasti kita tahu lah gitu ya. Ketika kita memiliki damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita, maka kita pun mudah untuk berbuah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, berbuah dalam Tuhan. Tuhan juga mau agar kehidupan kita berbuah. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, pohon yang menghasilkan buah, dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, saya nggak mau. Bapak Ibu Saudara mau? Nggak mau juga ya. Gitu ya. Mari kita berbuah bersama-sama. Ya, kita akan buka lagi dalam Mazmur 92. Mazmur 92. Ayatnya yang ke-12. 12 sampai ke 15 ya. Yang udah dapat katakan amin. Ya, oke. Di sini ada 13 benar ya. Orang benar kan tunas 12 sampai 14 berarti ya. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1 2 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Ayat 13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 14, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Gitu ya. Ketika kita berubah, kita juga harus berbuah. Dia katakan di sini, pada masa tua mereka pun masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Gitu ya. Kenapa? Karena dia berbuah dalam Tuhan. Dia punya damai sejahtera, dia punya sukacita. Gitu ya. Kalau kita nggak punya damai sejahtera dan sukacita, jangan sampai tua gitu ya. Masih muda kayak gini mungkin udah lemah gitu ya, udah banyak sakit penyakit. Kenapa? Karena tidak punya sukacita gitu ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Siapa yang punya sukacita dia akan senantiasa berseri-seri, dia akan senantiasa sehat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Buah roh ini penting kita miliki ya, terutama damai sejahtera sukacita kita ini. Ya. Nah, harus berbuah dalam kehidupan kita. Kenapa kita berbuah? Harus berbuah karena Tuhan mau kehidupan kita menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh banyak orang ya, dapat menjadi kesaksian gitu ya. Nah, di Mazmur tadi kalau kita lanjutkan di ayat yang berikutnya, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dia berbuah segar kehidupannya ya, gemuk katanya. Nah, buat apa? Buat menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Untuk menyatakan apa? Oh ya benar, bahwa kehidupan saya diberkati oleh Tuhan karena Tuhan memang baik buat saya. Tuhan memang baik buat anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berbuah bersama-sama ya. Bagaimana cara berbuah?
Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Bagaimana caranya berbuah? Tinggal di dalam Tuhan. Ya. Dikatakan di sini sama Tuhan bahwa sama seperti ranting tidak berbuah dari diri sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ya. Sebuah pohon, misalnya pohon rambutan gitu ya, pohon jambu. Kalau rantingnya tidak nempel di batang pohon yang gedenya itu, cara dia berbuah bagaimana Bapak Ibu Saudara ya? Gak mungkin bisa ya. Tapi kalau dia nempel terus, dia berbunga, dia berbuah. Dia dapat nutrisi dari batang pohonnya, dari akar pohon tersebut gitu ya. Jadi bertumbuh lebat, berbuah dengan banyaknya gitu, dengan subur gitu ya. Kehidupan kita demikian. Kalau kita ingin berbuah dalam Tuhan, dekat sama Tuhan, intim dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tinggal di dalam Tuhan ya. Berikutnya lagi, Matius 13 ayat 23. Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Di sini yang pertama tadi harus tinggal dalam Tuhan. Yang kedua, mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Sama seperti Mazmur tadi ya. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan memperoleh berkat luar biasa. Dia tinggal dalam Tuhan ya. Jadi di sini ketika seseorang percaya mendengarkan firman Tuhan dan mengerti, maka ia akan berbuah. Katanya berapa? 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbuah dalam kehidupannya ya. Ketika kita dekat sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menjadi sebuah pohon yang berbuah. Kita menghasilkan buah yang baik bagi nama Tuhan. Ya, tinggal dalam Tuhan, mendengarkan dan mengerti akan firman Tuhan. Yang ketiga, terakhir, Efesus 5 ayat yang ke-11. Efesus 5 ayat yang ke-11. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Berarti kita harus menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dari perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, apa saja itu? Wah, itu 10 Taurat Allah tuh ada di situ ya. Jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya, jangan mencuri ya. Kita tahulah apa yang menjadi ketidaksukaan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Jangan diambil alih, jangan dideketin, jangan diikutin ya. Kalau kita menguruskan kehidupan kita, menjaga diri kita, tetap kudus di hadapan Tuhan, maka kita bisa berbuah dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, berbuah dalam Tuhan. Pertama tadi caranya itu tinggal dalam Tuhan, mendengarkan dan mengerti firman Tuhan, dan tidak ikut serta dalam tindakan-tindakan kegelapan. Maka kehidupan kita pun akan diberkati. Tuhan mau 3 hal dalam kehidupan kita tadi. Yang pertama, berubah menjadi lebih kuat. Kedua apa? Berubah menjadi lebih bertumbuh. Dan yang ketiga, berubah menjadi lebih berbuah. Itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita ya. Mungkin badai datang, masalah datang, pandemi datang gitu ya. Tapi tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita berubah, beradaptasi. Bukan berubah menjadi loyo, bukan berubah menjadi mati dalam rohani, tapi berubah menjadi kuat dalam Tuhan. Berubah lebih bertumbuh lagi. Dan kemudian berubah menjadi berbuah dalam Tuhan. Ya. Buah yang kita harus hasilkan yaitu, kita buka dalam Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Selain buah-buah roh tadi yang kita harus miliki, 3 hal ini juga wajib ada dalam kehidupan kita. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu harus ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau kita nggak memiliki hal ini, kita nggak bisa berubah, kita nggak bisa berubah, kita nggak bisa bertumbuh. Kita juga nggak bisa menjadi lebih kuat Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita punya kebaikan, keadilan, dan kebenaran, semua hal yang baik di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita pun akan beroleh damai sejahtera, berubah
bukan berubah menjadi baja hitam. Kita berubah menjadi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan lebih lagi. Amin buat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biar kiranya firman Tuhan ini dapat terus menguatkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Di tengah pandemi yang sedang melanda, biar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Di tengah pandemi yang melanda, perekonomian, pekerjaan, ya, tetap ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Ya. Saya nggak hanya ingin berbicara secara teori, tapi saya juga melakukannya, merasakannya juga Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jauh dari Tuhan, kehidupan kita gersang. Jangan kan untuk berubah gitu ya. Untuk menjalani kehidupan sehari-hari aja juga susah, berat gitu ya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari saya undang pemain musik dan well singer untuk maju ke depan. Kita akan naikkan pujian bagikan bejana. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan. Kita renungkan sejenak firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi hari ini. Biar kiranya apa yang ada dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan kita, digantikan dengan semangat yang baru. Digantikan dengan perubahan-perubahan yang luar biasa dari Tuhan. Menjadi lebih kuat lagi dalam Tuhan. Menjadi bertumbuh, menjadi berbuah dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Aku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan Namamu. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman yang kau berikan bagi kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman ini dapat menguatkan kami Tuhan. Dapat menjadi sumber penghiburan kami Tuhan dalam menghadapi pandemi yang sedang berlangsung Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa membimbing kehidupan kami Tuhan. Memimpin kami Tuhan, agar kami dapat menjadi berubah, menjadi lebih kuat dalam Engkau. Berubah menjadi bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Juga berubah untuk lebih berbuah lagi Tuhan bagimu Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Sertai kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau senantiasa menjaga kami Tuhan.
Kau tahu juga Tuhan apa yang menjadi kerinduan pada anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin ada yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga Tuhan, dalam perekonomian Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Kau tahu Tuhan, Kau mengerti Tuhan. Kau buka jalan buat kami Tuhan. Sertai kami Tuhan. Jawab setiap pergumulan doa anak-Mu ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, tidak sama ketika kami datang Tuhan. Kami keluar dengan membawa berkat-Mu Tuhan, membawa sukacita daripadamu Tuhan. Kiranya kami menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Sertai Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Pendeta Paulus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Mari kita akan berubah untuk menjadi lebih baik. Ya, kerohanian kita, ya bahkan setiap karakter kita boleh diubahkan. Kita boleh berbuah. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Sebelum kita akan berikan yang terbaik, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Ada di antara saudara yang baru saat ini? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Oh, puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih buat kehadirannya saat ini dalam ibadah yang kedua. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, ini ada undangan dari keluarga Bapak John Fredianto dan Ibu Mary. Ya, ini adik saya, saudara-saudara, Resa Sukoco dan Caroline Natalia Saleh. Putri pertama dari Bapak John Fredianto dan Ibu Mary Iriani. Tanggal 20 Agustus hari Kamis, pemberkatan nikah jam 2 siang, resepsinya jam 6 sore. Tempatnya di The Espernia Convention Hall, Jalan Banjarwaru nomor 33 Ciawi Bogor. Bapak Ibu saudara-saudara yang bisa menghadiri silahkan bisa hadir bersama-sama dalam undangan pernikahan dari keponakan saya Caroline, ya Caroline Natalia Saleh. Puji nama Tuhan. Yang kedua, setelah selesai ibadah yang kedua ini, saudara-saudara yang rindu untuk mengikuti kelas pemuridan, saudara-saudara sudah dibaptis silahkan nanti akan mengikuti kelas pemuridan. Lalu saudara-saudara, kita bekerja sama dengan catatan sipil dari Bogor. Waktu itu mereka datang ke sini, ada ketuanya Pak Agus ya datang ke sini. Mereka menawarkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang belum memiliki surat catatan sipil pernikahan, saudara-saudara belum punya catatan sipil, saudara-saudara bisa mendaftarkan. Kalau mungkin ada kesulitan dengan akte kelahiran dan sebagainya untuk pribadi suami dan istri, itu juga nanti bisa dibantu oleh Bapak Agus dari catatan sipil. Kemarin datang di GKP juga ada, ya puji nama Tuhan. Nah itu mereka rindu untuk semua anak-anak Tuhan juga bisa memiliki surat catatan sipil. Puji nama Tuhan, itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati kita semua dan biarlah sepanjang hari-hari yang kita lalui, mari kita akan terus sertakan Tuhan dan hidup kita boleh semakin hari semakin diubahkan. Terima kasih juga buat dukungan doa dari keluarga Gunawan ya. Hari ini bisa ada bersama-sama walaupun kehendak Tuhan berbeda. Tuhan memanggil anaknya Gabriel. Mari kita akan doakan agar Tuhan berikan kekuatan, penghiburan buat kedua orang tuanya Bapak Gunawan dan Ibu Sri. Terima kasih buat semua dukungan saudara, doa-doa saudara. Tuhan akan membalas dengan berkat yang berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan akan diambil 2 kali saudara-saudara. Yang pertama untuk kas operasional, yang kedua untuk dana Natal. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu buat persembahan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah diberkati melalui pujian, penyembahan dan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau terus akan memimpin kehidupan kami sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin diubahkan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami percaya apa yang kami berikan Tuhan,
Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Secara khusus kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Berkati dalam usaha mata pencarian mereka, pekerjaan mereka, bahkan usaha yang saat ini sedang dikelola. Dalam nama Yesus Engkau curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah akan memberkati seluruh jemaat-Mu. Tidak akan membuat mereka menjadi kekurangan ketika mereka memberi, tetapi Engkau akan melimpahkannya buat berkah buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, kita gantikan pujian ini, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Syukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Gunung batu dan keselamatanmu, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu Tak pergi dariku. Kasih setia-Mu haleluya. tak pergi dariku. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Tiada pernah kuragukan akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kananku, namun kasih setia-Mu tidak pernah beranjak dari dalam kehidupanku. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada pernah ku ragukan apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan itu akan senantiasa mengiringi di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang tidak pernah biarkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengucap syukur kepada Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tidak pernah biarkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak pernah Kau tinggalkan. Di
Allah Engkau Allah yang selalu menjadi penolong di dalam kehidupan Walau kami. 10.000 rebah di Haleluya, tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus terang. dalam 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, Amin, haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Makasih ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu Walau menolong dan menopang kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Takkan ku goyah, Haleluya. Haleluya. Walau 1000 rebah, saya serahkan pada Bapak Gembala. walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Sebab Yesus sertaku. takkan ku goyah, Sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan ibadah kami yang kedua ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu sudah melayani, baik itu worship leader, para singer, pemain musik, pelayan asar, kolektan, bahkan hamba-Mu sudah memberitakan firman Tuhan. Sidang jemaat-Mu sudah hadir, tambahkan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Ibadah kami tidak pernah sia-sia, ibadah kami banyak mengandung janji-janji kebenaran firman Tuhan, baik untuk hidup sekarang di dunia ini, bahkan untuk hidup di dunia yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mohon doa restu dari Engkau. Biar Tuhan Kau menguatkan, meneguhkan kami. Tambahkan iman kami Tuhan. Kalau ada di antara kami saat ini sedang kurang sehat, berikan kesehatan. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul dalam rumah tangga, Tuhan campur tangan. Bergumul dalam kesehatan, dalam ekonomi, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Kami percaya Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang selalu menyediakan. Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Makasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami boleh pulang, pimpinlah perjalanan kami, bungkus kami dengan kuat kuasa darah Tuhan. Demikian juga yang mengikuti Tuhan untuk penataran pelayanan, Tuhan memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama menerima berkat, mari kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama saya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu yang ingin memberkati engkau, mengurapi engkau dan menguduskan engkau. Haleluya. Umataka hambaya sikirala, imayara sandoriataka humala hambataka. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau pada siang hari ini karena engkau beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sapa, kita muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulanglah engkau bawa berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah sukacita, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Ialah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita, senantiasa membimbing, mengurapi dan pimpin engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini, Tuhan.